Israel disebut tengah menyusun strategi pendudukan sementara di Gaza meski tidak berniat menguasai wilayah itu secara permanen. Mengutip dari Al-Mayadin pada 29 Agustus bahwa rencana ini dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi di Gedung Putih. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyetujui strategi militer untuk menduduki kota Gaza. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan serius karena banyak tentara cadangan yang lelah dan enggan bertugas setelah hampir 2 tahun perang. Militer Israel berencana memanggil 60.000 tentara cadangan tambahan dan memperpanjang dinas 20.000 lainnya. Akan tetapi, tingkat kehadiran terus menurun. Beberapa tentara cadangan menolak bertugas karena kelelahan dan tekanan keluarga atau kekecewaan terhadap perang yang dianggap tak jelas ujungnya. Selain operasi di Gaza, Israel juga masih terlibat bentrokan di Lebanon Selatan dan Suriah. Situasi ini menambah beban pasukan dan memperbesar risiko gagalnya rencana pendudukan Gaza yang didorong Netanyahu. Pemerintah Inggris melarang pejabat Israel menghadiri pameran pertahanan internasional DC 2025 di London. Keputusan ini diambil di tengah kritik global yang semakin keras terhadap serangan Israel di Gaza. Mengutip dari Al-Mayadin pada 29 Agustus, biasanya Kementerian Keamanan Israel selalu hadir dalam pameran 2 tahunan teknologi militer tersebut. Namun, tahun ini tidak ada delegasi resmi yang diundang. Pemerintah Inggris menyatakan langkah itu diambil sebagai respons atas meningkatnya operasi militer Israel di Gaza. Pejabat Inggris mengakui kehadiran mereka berpotensi memicu protes besar. London menegaskan perlunya solusi diplomatik dengan gencatan senjata segera, pembebasan sandera, dan percepatan bantuan kemanusiaan. Langkah ini menambah tekanan pada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Inggris sebelumnya telah membekukan pembicaraan dagang dengan Israel, serta berjanji akan mengakui kenegaraan Palestina jika perang terus berlanjut. Wakil Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Abbas Mohtadi, menyebut bahwa mekanisme snapback hanya sebagai alat media dan tekanan psikologis dari Barat terhadap Teheran. Mengutip dari Tasnim pada 29 Agustus, bahwa ia menegaskan mekanisme itu tidak membawa dampak baru dalam bentuk sanksi karena hampir semua sanksi yang mungkin sudah diterapkan. Mohtadi menilai isu snapback lebih banyak dimanfaatkan negara Barat untuk propaganda politik dan mempengaruhi opini publik internasional. Namun, menurutnya rakyat Iran memiliki kewaspadaan tinggi dan tetap solid menghadapi tekanan psikologi semacam ini. Ia juga menyinggung perjanjian nuklir JCPOA. Menurut Mohtadi, Iran telah memenuhi seluruh komitmennya, tetapi negara Barat justru tidak menjalankan kewajibannya. Penarikan sepihak Amerika Serikat dan kelambanan 3 negara Eropa disebut menunjukkan lemahnya posisi hukum dan moral mereka. Mohtadi menegaskan pengalaman Iran menghadapi semua jenis sanksi, serta membuktikan bahwa tindakan semacam ini hanya menjadi perang psikologis, bukan ancaman nyata. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi jalur Gaza secara bertahap jika Hamas menolak melucuti senjata. Ia menyampaikan jika Hamas tidak menyerah dan tidak membebaskan tawanan Israel, maka Israel harus mencaplok bagian Gaza setiap minggu selama 4 pekan. Smotrich menguraikan rencana ini mencakup pemindahan warga Palestina ke selatan Gaza, bahkan pengepungan wilayah utara dan tengah hingga aneksasi penuh dalam waktu 3 hingga 4 bulan. Ia meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera mengadopsi langkah tersebut. Mengutip dari Al Jazeera pada 29 Agustus bahwa Hamas mengecam pernyataan ini serta menilai langkah Smotrich sebagai seruan resmi untuk memusnahkan rakyat Palestina. Kelompok itu menyebut kebijakan kelaparan dan pengepungan terhadap warga sipil di Gaza telah dijadikan senjata selama hampir 2 tahun. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap pemerintahnya tengah menyiapkan zona demilitarisasi di Suriah Selatan. Zona ini akan membentang dari dataran tinggi Golan yang diduduki hingga provinsi Sweida. Netanyahu menyampaikan rencana tersebut saat berkunjung ke desa Julis di Galilea Barat. Ia mengatakan langkah ini bertujuan melindungi komunitas Druze hingga menciptakan jalur kemanusiaan sekaligus mengamankan wilayah utara Israel. Mengutip dari Tribun News pada 29 Agustus bahwa rencana ini muncul setelah kekerasan sektarian di Sweida bulan lalu menewaskan puluhan orang. Netanyahu menegaskan tragedi itu mendorong Israel mempercepat perlindungan bagi warga Druze di seberang perbatasan. Selain itu, Israel dan Suriah dilaporkan telah menggelar pembicaraan tidak langsung di Paris dengan mediasi Amerika Serikat untuk membahas stabilitas di wilayah tersebut. Sementara itu, Damaskus menuduh Israel meningkatkan agresi militer melalui serangan udara dan operasi darat singkat di sekitar Damaskus dan Sweida.